Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di pertemuan kelima. Di pertemuan kelima ini kita akan bahas terkait teori sistem sosial. Oke, kita lanjut. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk terkait teori-teori yang ada dalam sistem sosial, perlu kita pahami bahwa dalam praktek pekerjaan sosial itu ada namanya teori sistem. Jadi kita perlu pahami teori ini karena teorinya akan menjadi dasar kita dalam melakukan intervensi, bahkan asesmen atau proses-proses dalam pertolongan. Di beberapa negara juga pekerja sosial ini sudah sangat dicari, sangat sudah dibutuhkan. Di Indonesia saja tahun ini ada beberapa rumah sakit yang sudah buka lowongan PNS untuk pekerja sosial. Bahkan di Makassar itu, Pemprov Makassar membuka lowongan 20 formasi pekerja sosial. Jadi sekarang sudah banyak dan bahkan beberapa wilayah-wilayah lain juga membuka formasi pekerja sosial. Itu tandanya pekerja sosial sudah semakin terkenal dan bahkan dibutuhkan. Nah, karena semakin dibutuhkannya pekerja sosial, sehingga perlu dipahami bahwa pekerja sosial memiliki cara pelayanan yang mungkin agak beda dengan profesi lain. Contohnya kayak dokter, dia punya alat-alat stetoskop, termometer, dan lain-lain. Sedangkan kita proses pertolongannya melalui beberapa tahapan, mulai dari intake kontrak sampai dengan terminasi. Nah, tahapan-tahapan ini perlu kita lakukan dengan dasar atau teori yang kita pahami dari yang kita sudah diajarkan. Nah, bagaimana cara pekerja sosial menolong? Di sini ya dengan memahami teori-teori yang ada dalam pekerjaan sosial. Nah, teori-teori ini akan menjadi dasar dalam melakukan asesmen hingga intervensi dalam proses pertolongan. Nah, teori sendiri menurut Saldom adalah prinsip umum atau kerangka pengetahuan yang dicapai melalui berbagai proses ilmiah yang disepakati yang menjelaskan sebuah fenomena. Nanti kita akan membahas beberapa teori. Baik, setelah tadi kita bahas tentang teori, bagaimana teori itu sangat berpengaruh, sangat penting terhadap praktek dari atau proses pertolongan dari pekerjaan sosial. Di sini bisa diketahui juga bahwa fokus dari Pexos sendiri adalah pada interaksi antara individu-individu dengan berbagai sistem di dalam lingkungannya. Nah, konsep tersebut meliputi pengaruh interaksi dan relasi antara berbagai sistem menyangkut individu-individu, keluarga-keluarga, kelompok-kelompok, atau komunitas-komunitas. Nah, teori sistem ini menggambarkan keterlibatan secara dinamis antara orang dengan masing-masing sistem. Karena bisa jadi orang yang dimaksud di sini adalah klien, sehingga kita perlu memahami tentang teori sistem. Nah, praktek dari pekerjaan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan interaksi antara klien dengan sistem tersebut. Kemudian, teori sistem sangat penting bagi Pexos dalam menjalankan prakteknya. Karena pada hakikatnya, teori sistem ini difokuskan pada sistem-sistem yang membentuk lingkungannya serta bagaimana sistem-sistem tersebut berinteraksi dan mempengaruhi individu di dalam suatu lingkungan tersebut. Jadi, menurut teori sistem ini bahwa orang atau klien yang mengalami masalah itu bisa jadi karena sistem-sistem di lingkungannya itu tidak mendukung, sehingga perlu melihat bagaimana interaksi yang terjadi di dalam sistem dalam klien tersebut. Baik, kita ulas kembali bahwa sistem adalah bagian-bagian yang saling ketergantungan, saling bergantungan, dan berhubungan. Nah, sistem selalu mempertahankan batas-batas. Sistem bergerak sangat dinamis karena jika di dalam sistem terdapat masalah, maka sub-sub sistem akan berusaha untuk memecahkan masalah. Nah, menurutnya Pinkus Minahan, dia mengidentifikasi 3 jenis sistem pertolongan dalam praktek pekerjaan sosial. Yang pertama ada namanya sistem informasi atau alamiah. Di sini seperti keluarga,
ada di sebelah kiri, seperti keluarga, bisa lihat di gambarnya, ada teman-teman di kelompok atau grup, ada para pegawai kantor tersebut, atau teman-teman kerjanya. Ada juga namanya sistem formal, dia itu adalah kelompok komunitas atau kelompok-kelompok pekerja. Jadi dia lebih formal, ada lembaganya, dan juga dia berbentuk kelompok. Kemudian ada namanya sistem kemasyarakatan. Itu seperti rumah sakit ataupun sekolah. Jadi sistem-sistem ini kemudian akan membantu pekerja sosial dalam proses pertolongannya. Bisa saja pekerja sosial akan mengasesmen bagaimana si klien ini dengan keluarganya, dengan temannya, dengan tempat kerjanya, bahkan di sekolah seperti apa. Jadi inilah kenapa kita harus mempelajari teori sistem, agar kita bisa memanfaatkan sub-sub sistem atau orang-orang yang berada di sekitar klien tersebut. Nah, selanjutnya juga ada namanya sistem dasar. Nah, kita bahas itu di slide berikutnya. Oke, mohon maaf jika banyak iklan-iklan suara ayam dan juga kendaraan di pertemuan kita hari ini. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di dalam pekerjaan sosial ada namanya sistem dasar. Nah, sistem dasar ini menjadi salah satu yang perlu kita sebagai pekerja sosial siapkan sebagai sistem partisipan, siapa saja yang berpartisipasi dalam penyelesaian masalah yang akan kita lakukan. Jadi contoh di sini untuk menentukan sistem partisipan atau sistem dasarnya adalah contoh masalahnya pencegahan penyalahgunaan nafsa di suatu kelurahan. Nah, di sini kita akan menentukan siapa saja sistem yang ada dalam situ atau siapa saja yang berpartisipasi dalam pencegahan penyalahgunaan nafsa. Yang pertama ada namanya sistem inisiator, yaitu orang yang pertama kali menaruh perhatian atau notis pada masalah tersebut. Jadi di sini contohnya seperti warga. Jadi saat warga tersebut memperhatikan dan melihat dan mengetahui bahwa ada masalah di lingkungannya dan dia ingin menyelesaikan masalahnya dan melaporkan kepada agen perubahan, dia disebut inisiator. Jadi saat kalian melihat suatu masalah di kampus ataupun di lingkungan sekitar dan kalian orang pertama yang mengetahui hal tersebut kemudian melaporkan kepada yang bisa menyelesaikan masalah tersebut, itu namanya kalian sebagai inisiator. Yang kedua ada namanya change agent atau agen perubah. Jadi di sini adalah bisa saja seperti pekerja sosial, bisa lembaga yang dapat mengkoordinasikan usaha perubahan atau pemecahan masalah. Jadi orang-orang yang dapat memecahkan masalah yang dilaporkan oleh si inisiator. Nah, di sini bisa saja seperti Peksos atau bahkan dia tokoh masyarakat. Nah, kemudian sistem ketiga ada namanya sistem klien. Di sini adalah penerima manfaat primer dan sekunder. Jadi klien di sini orang yang menjadi target penyelesaian masalah atau organ yang menjadi target perubahan. Ya, sistem representatifnya adalah penyalahguna nafsa. Kemudian ada namanya support system, yaitu pihak-pihak lain yang diharapkan memberikan dukungan dalam pemecahan masalah, seperti PKK, Karta Karang Taruna, kemudian mungkin remaja-remaja masjid atau kelompok pengajian, dan lain-lain yang bisa mendukung. Kemudian ada namanya sistem controlling. Di sini adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan otoritas untuk menyetujui perubahan dan mengarahkan dalam pengimplementasiannya. Jadi ini seperti lurah. Jadi saat kita ingin mencegah penyalahgunaan nafsa di suatu kelurahan, controllingnya adalah lurah. Dia yang punya kekuasaan dan juga dapat menyetujui perubahan atau kegiatan yang akan kita lakukan. Kemudian ada namanya sistem host, yaitu bagian dari organisasi atau masyarakat yang memberikan naungan secara administrasi dalam intervensi. Jadi di sini contohnya adalah seksi dari kesejahteraan sosial atau seksi kesra yang ada di kantor lurah atau bahkan bisa saja BNN. Kemudian ada namanya sistem implementing, yaitu staf atau volunteer yang melaksanakan intervensi. Jadi hampir sama dengan support tadi yang mendukung, tapi dia ini lebih ke membantu dalam implementasinya juga dia, atau dalam melaksanakan intervensi. Di sini bisa saja orang-orang kelurahan, bagian dari Kestra, atau bahkan orang-orang dari BNN juga bisa. Nah, kemudian ada namanya sistem target, yaitu pihak-pihak yang harus dirubah agar intervensi dapat berhasil. Jadi, di sini
kalau tadi dia klien orang yang penerima manfaat, kalau dia yang target orang-orang yang harus dirubah. Jadi kira-kira orang-orang yang bisa saja akan menyalahgunakan nafsa juga. Yaitu yang dimaksud sini adalah warga yang terlibat dalam penyalahgunaan nafsa, yang mungkin belum terjun secara bebas di penyalahgunaan nafsa sehingga dia menjadi target-target kita seperti pemuda-pemuda, geng-geng, teman geng-geng si klien ini. Nah, kalau sistem action adalah orang yang mengembangkan perencanaan serta menjadi kelompok kerja yang bertanggung jawab untuk melihat. Jadi seperti wakil dari inisiator siapa. Jadi ada ditunjuk warga atau inisiator, kemudian ada agen perubahan juga, ada klien, ada tokoh masyarakat, dan volunteer. Jadi semua yang berada di sistem ini bisa saja bagian dari sistem aksi atau orang yang akan melakukan tindakan atau aksi dalam mengembangkan perencanaan untuk pencegahan penyalahgunaan nafsa, bisa saja melalui sosialisasi atau bahkan melalui rehabilitasi atau bahkan bisa saja dirujuk ke BNN untuk direhabilitasi. Nah, ini adalah sistem-sistem dasar atau sistem partisipan yang berpartisipasi dalam suatu penyelesaian masalah yang terjadi di suatu kelurahan, yang juga membantu pekerja sosial dalam penyelesaian masalah tersebut. Nah, sistem-sistem ini bisa disebut dengan sub-subsistem yang ada di masyarakat tersebut. Bisa kita lihat bahwa dari inisiator sampai dengan aksi ini semua yang ada di dalam masyarakat. Oke, setelah tadi sudah kita bahas terkait tiga jenis sistem pertolongan, yaitu informal, formal, kemasyarakatan, kemudian ada sistem dasar dari inisiator sampai dengan action. Di sini juga ada beberapa pendekatan atau teori untuk memahami sistem sosial. Ini menurut Talcott Parsons yang teori struktural fungsional dan teori sibernetika, sedangkan untuk teori konflik dialektika itu menurut Dahrendorf. Nah, untuk penjelasan masing-masing dari pendekatan atau teori ada di slide berikutnya. Oke, untuk teori atau pendekatan pertama dalam memahami sistem sosial yaitu struktural fungsional. Nah, di sini di dalam pendekatan atau teori ini akan mengandung 4 komponen penting yaitu agil yang nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, dalam teori atau pendekatan struktural fungsional ini, dia mengasumsikan bahwa masyarakat itu merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian atau subsistem yang saling berhubungan. Nah, bagian-bagian tersebut berfungsi dalam segala kegiatan yang dapat meningkatkan kelangsungan sistem. Jadi, menurut teori atau pendekatan struktural fungsional ini, dia mengasumsikan bahwa masyarakat itu menjadi satu kesatuan atas dasar kesepakatan dari para anggotanya. Nah, mereka di dalam masyarakat ini atau di dalam kesatuan ini mempunyai nilai-nilai tertentu untuk mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, akhirnya masyarakat tersebut atau sistem tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional dia terintegrasi dalam suatu keseimbangan, dan masyarakat juga dipandang sebagai sekumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain saling berhubungan dan memiliki ketergantungan. Nah, bagian-bagian yang dimaksud di sini yaitu adalah orang-orang atau kelompok-kelompok yang akhirnya akan bersatu, kemudian akan melaksanakan fungsinya seperti fungsi masyarakat atau kegiatannya, akan melakukan kegiatan bekerja atau yang lain-lain untuk meningkatkan kelangsungan sistem agar mereka tetap terus berjalan. Nah, teori atau pendekatan struktural fungsional ini dapat dikaji melalui anggapan-anggapan dasar. Yang pertama, anggapan pertama itu masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Jadi kita harus memahami bahwa
walaupun masyarakat dalam suatu negara atau suatu wilayah tertentu itu memiliki perbedaan-perbedaan suku, agama, bahasa, tapi mereka itu merupakan bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain, walaupun ada perbedaan itu. Kemudian, menurut pendekatan ini, kita juga harus beranggapan bahwa hubungan dari sistem ini atau subsistem ini adalah hubungan yang saling mempengaruhi di antara bagian-bagian suatu sistem yang bersifat timbal balik. Jadi ada hubungan timbal balik, ada feedback di dalam suatu sistem atau masyarakat. Nah, kemudian anggapan ketiga perlu kita pahami bahwa integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna. Jadi menurut pendekatan ini, teori ini, dia mengasumsikan bahwa dalam sistem sosial itu, integrasi sosial itu tidak akan pernah tercapai secara sempurna. Nah, namun sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah keseimbangan yang bersifat dinamis. Jadi, di dalam masyarakat itu tidak sempurna, maksudnya tidak sempurna di sini tidak bersatu secara sempurna, bisa jadi akan ada pertikaian atau konflik atau persaingan secara tipis di dalamnya. Jadi dia agak sulit untuk mencapai kesatuan atau integrasi sosial yang secara sempurna karena ada perbedaan-perbedaan tersebut, perbedaan nilai, perbedaan budaya, perbedaan agama, dan sebagainya. Kemudian menurut pendekatan ini, yang perlu kita pahami juga ada anggapan sistem sosial senantiasa berproses ke arah integrasi. Jadi, menurut pendekatan ini bahwa suatu sistem sosial atau suatu masyarakat ini senantiasa dia akan berproses ke arah integrasi atau dia akan ke arah yang bersatu, mereka akan saling bersatu. Nah, sekalipun terjadi ketegangan di dalamnya, sekalipun terjadi perselisihan, penyimpangan, tapi sistem sosial atau masyarakat akan senantiasa mengarah ke damaian, ke persatuan. Kemudian anggapan kelima bahwa perubahan-perubahan dalam sistem sosial itu terjadi secara gradual atau dia terjadi secara perlahan-lahan atau bertahap. Jadi, perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu dia akan pelan-pelan bertahap-tahap melalui penyesuaian-penyesuaian antara masyarakat atau kelompok-kelompok. Kemudian anggapan yang keenam, faktor yang paling penting dalam integrasi suatu sistem sosial adalah konsensus atau mufakat. Jadi, di dalam suatu sistem atau masyarakat itu mufakat atau konsensus itu sangat penting dalam mempersatukan atau menyatukan masyarakat ini. Kenapa? Karena di antara para anggota masyarakat ini memiliki nilai-nilai kemasyarakatan yang tertentu sehingga mereka harus saling bertoleransi dengan cara mufakat atau berbicara untuk mengambil suatu keputusan dengan musyawarah. Oke. Teori struktural fungsional atau pendekatan struktural fungsional di sini menurut Parson untuk bertahan hidup sistem harus menjalankan keempat fungsinya. Apa saja empat fungsi ini atau apa saja empat komponen ini? Yang pertama ada adaptation atau adaptasi, kemudian goals attainment atau pencapaian tujuan, kemudian integration atau integrasi, dan latensi atau pemeliharaan pola. Nah, keempat komponen atau empat fungsi ini sering disebut dengan IGIL. Kita akan bahas satu persatu di slide selanjutnya. Oke, dalam pendekatan atau teori struktural fungsional, seperti tadi sudah dijelaskan, jadi menurut Parson itu bahwa suatu sistem harus laksanakan fungsinya. Apa saja fungsinya? Yang pertama, sistem itu harus mampu beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya. Jadi, suatu sistem itu atau suatu masyarakat ini harus dapat menyaring kebudayaan yang masuk di dalam wilayahnya. Jadi contohnya kayak di Bali,
karena di Bali sudah punya aturan cara berpakaian sendiri, cara bersopan santun, berbicara dengan orang yang lebih tua, maka walaupun ada budaya luar seperti turis yang sering datang, dia akan tidak terpengaruh atau tidak terlalu terpengaruh terhadap budaya-budaya luar yang datang. Kenapa? Karena dia sudah punya aturan atau nilai-nilai sendiri yang sudah ada di wilayah tersebut. Nah, untuk fungsi yang kedua, yaitu pencapaian tujuan atau goals attainment. Jadi sistem di sini harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan, terutama tujuan-tujuan utamanya. Jadi sistem juga harus menentukan, masyarakat ini harus menentukan apa tujuannya. Jadi contohnya di RT ini ingin agar RT-nya menjadi RT yang bersih, yang harmonis, yang asri. Nah, dia atau sistem-sistem ini, masyarakat-masyarakat ini, orang-orang ini akan bersama-sama menentukan tujuan, kemudian membuat visi misi bagaimana caranya mencapai tujuan tersebut. Kemudian ada fungsi integrasi. Jadi di sini sistem harus mengatur hubungan-hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Jadi di sini integrasi di mana sistem ini akan mengatur dari fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, dan juga latensi. Jadi dia akan menggabungkan dan mengatur bagaimana sistem harus beradaptasi dengan lingkungan, bagaimana sistem harus mendefinisi dan mencapai tujuan, dan juga bagaimana sistem harus melengkapi dan memelihara motivasinya. Nah, untuk fungsi yang keempat ada namanya latensi atau pemeliharaan pola. Nah, di sini sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbarui motivasi individu. Di sini, di mana masyarakat atau sistem tersebut harus menciptakan dan juga mempertahankan motivasi yang sudah ada di dalam suatu sistem tersebut agar tetap berjalan dengan baik dan juga tetap menjadi dasar atau pegangan dari sistem tersebut. Oke, selain 4 komponen atau 4 fungsi Agile tadi, Parsons juga menemukan 4 sistem. Yang pertama ada sistem tindakan, yang kedua ada sistem kepribadian, yang ketiga ada sistem sosial, dan yang keempat ada sistem kultural. Untuk masing-masing penjelasan kita akan bahas di slide berikutnya. Baik, selain tadi ada Agile, Parsons juga menemukan 4 sistem dalam memahami suatu sistem sosial. Yang pertama ada sistem tindakan. Nah, sistem tindakan ini adalah sistem yang mendorong orang untuk bertindak. Jadi contohnya di Indonesia ada Pancasila. Nah, Pancasila ini akhirnya menjadi pedoman untuk mendorong warganya melakukan apa-apa yang ada dalam 5 sila. Seperti dengan menghargai keberagaman agama yang ada di Indonesia, kemudian menjunjung tinggi hak-hak manusia dengan keadilan, kemudian menjunjung tinggi persatuan kesatuan bangsa dengan mengadakan musyawarah mufakat, kemudian menghargai semua yang ada di masyarakat agar terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Nah, kemudian ada juga sistem kepribadian. Nah, sistem kepribadian ini adalah sistem yang menjalankan fungsi pencapaian tujuan dengan mendefinisikan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang digunakan untuk mencapainya. Jadi sistem kepribadian ini seperti motivasi. Jadi ada motivasi yang diberikan kepada sistem atau masyarakat untuk sama-sama mencapai tujuan yang telah disepakati. Kemudian ada sistem sosial. Nah, sistem sosial ini adalah sistem yang menangani fungsi integrasi dengan mengontrol bagian-bagian yang menjadi komponennya. Jadi contohnya sosialisasi. Nah, saat melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kita perlu sistem sosial. Sistem sosial ini adalah orang yang dapat mengontrol atau memiliki pengetahuan yang lebih, yang mampu mensosialisasikan apa yang ingin kita sosialisasi. Contohnya, saat kita ingin sosialisasi tentang jauhi narkoba, kita pakai atau kita minta narasumber dari BNN atau pekerja sosial yang berada di bidang NAPSA.
Kemudian ada namanya sistem kultural, yaitu sistem yang menjalankan fungsi latensi dengan membekali aktor, dengan membekali aktor dengan norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak. Jadi sistem kultural ini di dalamnya ada nilai dan juga norma yang akan mendorong individu untuk berkata atau bertutur kata lebih sopan kepada orang tua maupun yang dituakan. Jadi di sini akan ada nilai norma yang diterapkan di dalam suatu masyarakat atau sistem tersebut yang menjadi dasar agar orang tersebut bertindak ke orang lain atau dalam wilayah tersebut. Oke, setelah tadi kita bahas tentang agil, kemudian kita bahas 4 sistem, dapat dipahami bahwa teori struktural fungsional ini adalah teori yang membahas tentang peranan masyarakat. Kemudian ada struktur sosial masyarakat dan stratifikasi masyarakat dalam suatu lingkup kehidupan bermasyarakat dengan tujuan terciptanya kedamaian, keharmonisan, dan keteraturan sosial. Ya tadi melalui sistem ada namanya Pancasila, kemudian ada nilai norma di masyarakat, kemudian ada orang yang dapat dipercaya. Hal-hal tersebutlah yang kemudian membuat teori struktural fungsional ini menjadi teori yang sangat perlu dipahami di dalam suatu sistem sosial. Karena setiap masyarakat memiliki keinginan untuk menciptakan kehidupannya dengan baik melalui kelompok. Nah, teori ini juga menjelaskan tentang cara manusia beradaptasi dengan lingkungannya dan bagaimana cara individu mempertahankan keseimbangan hubungannya dengan individu lain dalam suatu masyarakat atau lingkungan masyarakat melalui agil dan juga 4 sistem tadi. Kemudian yang kedua ada teori sibernetika. Nah, di dalam teori sibernetika ini milik Parsons, sistem sosial merupakan suatu sinergi antara berbagai subsistem sosial yang saling mengalami ketergantungan dan keterkaitan. Nah, dalam perspektif Parsons, teori ini lebih dikenal karena kontribusinya secara baik dalam membahas hubungan atau keterkaitan antara 4 subsistem, yaitu subsistem budaya, sosial, politik, dan juga ekonomi. Oke, untuk teori keduanya Parsons, yang teori sibernetika, dia menjelaskan ada 4 subsistem yang saling berhubungan dalam suatu sistem. Yang pertama, subsistem ekonomi, budaya, politik, dan juga sosial. Nah, untuk subsistem pertama, yaitu subsistem ekonomi, adalah subsistem yang melaksanakan fungsi masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Jadi, contoh subsistemnya ini yaitu pekerjaan. Jadi, melalui pekerjaan, masyarakat atau sistem ini dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dengan kebutuhannya, dan juga dapat membantu masyarakat atau sistem ini menyesuaikan diri dengan realitas eksternal. Jadi dengan ekonomi dia dapat hidup layak di dalam suatu masyarakat. Kemudian ada subsistem budaya. Nah, subsistem budaya sendiri di sini adalah subsistem yang dapat menyatukan antar aktor melalui norma dan nilai. Jadi dengan adanya budaya, akhirnya sistem sosial itu dapat bersatu, dapat saling toleransi karena ada norma sopan santun yang di dalamnya, ada norma nilai yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga, subsistem politik. Nah, di sini subsistem yang melaksanakan fungsi pencapaian tujuan. Jadi contohnya pemerintah di dalam suatu negara itu ada pemerintah yang melaksanakan subsistem politik ini untuk mencapai tujuannya. Ada partai-partai, kemudian akhirnya ada MPR, DPR, DPRD, kemudian ada presiden dan sebagainya. Kemudian ada subsistem sosial, adalah subsistem yang secara
kolektif berusaha memenuhi kebutuhannya. Jadi contohnya komunitas kemasyarakatan. Jadi dalam sistem sosial ini akhirnya akan terbentuk suatu kolektivitas atau kelompok yang kelompok ini akan berusaha memenuhi kebutuhannya melalui subsistem ekonomi tadi dengan mencari pekerjaan. Dan di dalamnya itu ada juga nilai norma yang dipegang. Oke, setelah tadi kita bahas dua teorinya Parsons, sekarang kita akan bahas teorinya Dahrendorf terkait teori konflik dialektika. Ini salah satu teori atau pendekatan yang juga harus dipahami dalam sistem sosial. Nah, Dahrendorf ini memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Jadi, nanti di pertemuan ke-6 akan ada interaksi. Di situ ada bentuk interaksi yang positif dan negatif. Salah satunya juga bisa menghasilkan konflik, dan yang positif juga bisa menghasilkan kompromi. Nah, di sini menurutnya Dahrendorf ini bahwa konflik dialektika juga sangat berkaitan dengan sistem sosial. Kenapa? Karena dalam sistem sosial itu akan terjadi suatu interaksi yang bisa saja menjadi suatu konflik atau pertikaian atau perselisihan. Nah, di dalam perselisihan ini akan terjadi beberapa bentuk integrasi, baik secara kompromi atau akhirnya orang-orang itu mengurangi tuntutannya terhadap kelompok tertentu atau orang tertentu dalam suatu masyarakat. Oke. Selanjutnya kita akan bahas terkait asumsi dasar dari teori konflik dialektika. Asumsi dasar yang pertama bahwa dalam teori konflik ini ada perubahan sosial yang merupakan gejala yang melekat di setiap masyarakat. Jadi menurut teori konflik dialektika perlu dipahami bahwa akan ada perubahan sosial yang terjadi di suatu masyarakat atau suatu sistem sosial. Kemudian asumsi dasar yang kedua, setelah perubahan sosial ada konflik. Konflik adalah gejala yang melekat pada setiap masyarakat atau suatu sistem sosial. Karena perubahan sosial terjadi, kemudian dapat menimbulkan konflik. Nah, asumsi dasar ketiga, setiap unsur di dalam suatu masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial. Jadi apa-apa saja yang ada dalam suatu masyarakat, entah itu orang-orangnya ataukah bagian apa yang ada dalam orang tersebut, kayak sukunya, kayak bahasanya, kayak berpakaiannya, adatnya, itu bisa menjadi sumbangan dalam terjadinya perubahan-perubahan sosial. Kemudian asumsi dasar keempat bahwa setiap masyarakat itu terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang lain. Jadi akan ada yang memimpin suatu masyarakat atau akan ada yang menguasai suatu negara kayak presiden dan juga partai politik tertentu. Nah, penguasa ini atau yang mendominasi ini biasanya akan bersatu atau mencoba untuk terintegrasi walaupun mungkin ada perbedaan, tapi akhirnya ada proses penyesuaian di dalamnya sehingga mereka bisa hidup secara berdamai seperti itu. Nah, konflik ini akhirnya menghasilkan perubahan sosial. Jadi unsur-unsur yang bertentangan dalam masyarakat akibat pembagian kewenangan atau otoritas yang tidak merata dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Jadi konflik ini sangat berkaitan erat dengan perubahan sosial karena setelah terjadi konflik akan ada proses penyesuaian dan akhirnya ada perubahan sosial yang terjadi. Bisa saja awalnya suatu kelompok A dan kelompok B ini baik-baik saja, kemudian setelah terjadi konflik mereka
akhirnya mulai berdamai, mulai kompromi, dan mulai menyesuaikan diri terhadap kompromi yang ada. Akhirnya mereka mungkin bisa saja yang awalnya dulu kalau ketemu langsung menyapa, sekarang kalau ketemu ya cuma saling tatap muka atau tatap mata, setelah itu ya berpisah, tidak ada lagi kelekatan yang terjadi seperti sebelumnya. Ini namanya perubahan sosial, jadi terjadi perubahan yang awalnya dekat menjadi agak renggang. Oke, menurut Dahrendorf juga, sistem tidak selamanya terintegrasi, harmonis, dan saling memenuhi. Tetapi ada wajah lain yang saling memperlihatkan konflik dan juga perubahan. Jadi, perlu kita pahami bahwa satu sistem itu tidak selamanya dia bersatu atau harmonis. Jadi dia kadang-kadang akan terjadi konflik, akan terjadi pergesekan, akan terjadi persaingan, akan terjadi salah paham. Akhirnya terjadilah konflik dan kemudian akan terjadi perubahan sosial. Oke, menurut penganut teori konflik, konflik ini tidak bisa dilenyapkan tetapi hanya bisa dikendalikan. Agar konflik tidak menjadi manifest dalam bentuk kekerasan. Jadi menurut penganut teori konflik di sini bahwa konflik itu sangat melekat di suatu sistem atau masyarakat. Dia tidak bisa dihilangkan tapi bisa dikendalikan. Nah, pengendalian ini diharapkan agar menjadi suatu upaya agar tidak terjadi kekerasan dalam konflik. Oke, selanjutnya ini ada bentuk pengendalian konflik. Di sini saya bahas 3, untuk bentuk-bentuk lain akan ada di pertemuan ke-6. Ada di bentuk interaksi sosial yang asosiatif pada akomodasi. Nanti lihat saja di pertemuan ke-6, ada beberapa, di situ ada 8 bentuk. Kemudian di sini saya akan bahas 3 saja. Yang sering digunakan yang pertama ada konsiliasi, ada mediasi, dan ada arbitration atau perwasitan. Oke, 3 bentuk dalam mengendalikan konflik. Di sini yang pertama ada konsiliasi, yaitu di mana konflik ini akhirnya bisa terselesaikan dengan bantuan lembaga tertentu. Nah, lembaga ini harus yang punya wewenang, kemudian dia juga harus berkuasa di kedua belah pihak, kemudian juga dia harus yang demokratis, jadi dia harus netral. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu mediasi. Nah, mediasi ini sebenarnya hampir mirip dengan perwasitan atau arbitration. Jadi kalau mediasi ini dia pihak ketiganya hanya memberikan nasihat-nasihat penyelesaian konflik. Dia tidak punya wewenang untuk menentukan keputusan penyelesaian masalah dari kedua pihak. Sedangkan kalau di perwasitan arbitration, pihak ketiga ini dia punya wewenang atau kekuasaan untuk mengurangi konflik. Nah, sehingga kedua belah pihak ini harus bersepakat menerima atau malah terpaksa menerima keputusan yang telah diberikan oleh pihak ketiga ini. Jadi, ketiga cara ini, pengendalian ini sama-sama menggunakan orang ketiga atau media lain perantara untuk menyelesaikan sebuah konflik. Kalau konsiliasi dia menggunakan lembaga, kalau mediasi dia menggunakan satu orang yang memberi nasihat atau beberapa orang yang memberi nasihat tapi tidak bisa membuat keputusan untuk penyelesaiannya. Kalau yang ketiga ini dia menggunakan pihak ketiga atau orang ketiga juga, tapi dia punya kewenangan untuk membuat keputusan penyelesaian masalah, dan dua kelompok ini harus menerima atau terpaksa menerima keputusan dari wasit. Nah, perlu kita pahami bahwa jika pengendalian konflik efektif yang tadi telah dibahas, maka akan menjadi kekuatan pendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial yang terus berlanjut. Jadi, kita tahu bahwa di masyarakat itu akan ada perubahan yang terjadi karena perkembangan zaman, karena perbedaan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri,
Nah, kalau kita dapat mengendalikan dengan cara tadi, konsiliasi, mediasi, dengan perwasitan, dan bahkan ada 8 bentuk lainnya yang akan dibahas di pertemuan ke-6. Kalau kita bisa mampu itu kayak toleransi, kompromi, dan lain-lain, kita dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Perubahan yang ada itu akan terus berlanjut dan kita tetap bisa menjalankan perubahan atau menyesuaikan diri terhadap perubahan tanpa ada kekerasan atau konflik yang sangat mengganggu sistem tersebut. Oke, saya rasa cukup. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya di WA, di grup. Jangan lupa tag saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.